Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tanfuha wa khaliqin nasi bi khuluqin hasanin. Jamaah rahimakumullah, maliki menika takmir Masjid Al Ikhlas Gayam Sari lan sedaya jamaah ingkang enjang kalenggan menika dipun keparengaken dening Allah Subhanahu wa taala saged sareng-sareng kita ngawali dinten Ahad menika kanthi ngibadah kumawula wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Ing antawisipun mbok bilih kala wau sampun wonten ingkang nindakaken tahajud, salat lail nggih. Lajeng pun lajengaken zikir doa, pun lajengaken malih persiapan subuh menika wonten salat fajar, kalajengaken salat subuh, tasih dipun lajengaken kula lan panjenengan thalabul ilmi. Sanajan kala wau dipun selingi sunah Rasul napa nggih zikir dhateng Allah Subhanahu wa taala sak sampunipun salat subuh. Sedaya kala wau awit saking peparingipun Allah menapa menika wujud umur, wujud sehat, wujud sempat ingkang linambaran kanthi iman peparingipun Allah, sedaya kala wau minangka kanugrahan kangge kula lan panjenengan. Alhamdulillah panjenengan kaliyan kula dipun parengaken dening Allah gampil enteng anggenipun sami ngibadah kumawula wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur saestu, alhamdulillah diparingi kanugrahan luar biasa. Mila monggo kita niati kanthi basmalah bismillahirrahmanirrahim panjenengan kaliyan kula nglajengaken anggenipun sami ngibadah wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Salajengipun shalawat saha salam mugi kaparingna dumateng junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lan ugi dumateng keluarganipun, para sahabat, tabiin, tabiut tabiin lan ugi dumateng sedaya pendherekipun kelebet panjenengan kaliyan kula. Ibu bapak lan para sedherek sedaya jamaah rahimakumullah, menika kula ngawali ngangge basa Jawa. Niki sing alit-alit kinten-kinten mudeng mboten, Mas? Mudeng ora, Mas, nek nganggo basa Jawa ngono, Mas. Apa meneh nganggo basa Jawa iki nganggo krama barang niki. Sekinten menika mboten
mangertos utawi mboten paham, kula ganti alih bahasa, pakai bahasa Indonesia. Nggih muga dicampur bahasa Arab nggih Pak leres niun nggih. Nah, kami lanjutkan, ini mohon maaf soalnya mengke kula nek matur sekinten ngoten niku lari-lari sok mboten mudeng niki. Nah, awit saking menika nuwun sewu keparenga kula matur mawi bahasa Indonesia rumiyin. Mangke sanes wekdal menawi pun kersakaken basa Jawi nggih ngangge basa Jawi. Jamaah rahimakumullah, di dalam kita beribadah kepada Allah itu baik yang mahdhah maupun ghairu mahdhah, semuanya itu harus kita laksanakan berdasarkan apa yang menjadi tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita beribadah itu juga bisa memilih, bahkan bisa memilah mana yang sudah dituntunkan, memilah mana yang tidak dituntunkan. Nah, pagi hari ini kami akan mengambil suatu tema 3 amalan paling dicintai oleh Allah. Banyak sekali amalan yang dicintai oleh Allah, itu banyak sekali. Namun pagi hari ini kami akan menyampaikan 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Dasarnya apa? Ya tentu saja ini petunjuk dari Rasulullah Muhammad SAW dalam rangka kita bertakwa kepada Allah dengan dasar iman juga. Nah, jamaah rahimakumullah, dalam suatu hadis di antara 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Azza wa Jalla itu pernah disampaikan sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud ini ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Ayyul amali ahabbu ilallahi azza wa jalla. Ibnu Mas'ud itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah azza wa jalla? Kemudian Rasulullah menjawab, qala as-salatu 'alal waqtiha. Yang pertama beliau menjawab dengan sabdanya, sholat tepat waktunya, sholat tepat pada waktunya. Di situ disebutkan ala waktiha, tapi ada yang menjelaskan lain tentang awal waktu. Ya kita bersyukur kepada Allah itu ya, kita bisa melaksanakan itu. Kemudian pertanyaan dilanjutkan, summa ayyu. Kemudian apalagi ya Rasulullah gitu. Rasulullah menjawab, qala birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Bertanya lagi Ibnu Mas'ud itu, qultu summa ayyu. Tanya kepada Rasulullah, kemudian apa lagi ya Rasulullah ini? Rasulullah menjawab, jihadu fi sabilillah. Jihad fi sabilillah, bersungguh-sungguh di jalan Allah. Nah, satu persatu mari kita perhatikan. Yang pertama as-salatu ala waktiha. Kalau saya perhatikan dan saya cermati, saya dengarkan khususnya di Al-Ikhlas, azan itu selalu tepat waktu atau di awal waktu. Kemudian jamaah berbondong-bondong,
Termasuk pagi hari ini. Termasuk pagi hari ini azan dikumandangkan, bahkan belum azan panjenengan sudah persiapan untuk berangkat sholat subuh. Berarti kita sudah memanfaatkan atau menggunakan, sudah memakai dasar yang disampaikan oleh Rasulullah ketika Ibnu Mas'ud ini bertanya, yang paling dicintai oleh Allah apa? Sholat di atas waktunya atau pada waktunya atau awal waktu. Kita bersyukur kepada Allah itu. Bukan hanya subuh ini yang saya perhatikan. Ketika saya lewat di sini kemudian pas azan kami ikut ke sini, yang jamaah bukan sedikit. Berarti kita sudah melaksanakan itu, sudah melaksanakan. Tinggal kita menjaga keistiqomahan kita ini. Jangan sampai sholat itu non sewu, kalau orang Jawa mengatakan dindende, diulur-ulur. Dindende bocah-bocah ra ngerti ini. Apa Mas dindende apa Mas? Nah, ya ditunda-tunda itu. Nah, jadi ketika kita sudah melaksanakan, apalagi kita sudah punya ilmunya, sholat yang kita laksanakan pagi hari ini dengan berjamaah itu dinilai seperti sholat semalam sentukan itu. Tahu ilmunya seperti itu, diamalkan, alhamdulillah kita bersyukur bisa melaksanakan itu. Nah, jamaah rahimakumullah, kita semua pasti sudah mengetahui bahwa yang namanya sholat fardu, rukun Islam yang kedua ini wajib untuk dilaksanakan, karena sholat merupakan selain tiang agama, sholat juga merupakan amal yang paling pertama dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mengapa kita sudah paham kok diterangkan? Nah, Al-Quran menunjukkan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin gitu loh. Ingatkanlah, karena dengan peringatan itu, dengan mengingatkan itu akan bermanfaat bagi orang yang beriman. Kita inginnya saling mengisi, saling melengkapi, saling mengingatkan, tawasobil haq, tawasobis sober, kemudian kita amalkan secara istiqomah. Maka ini juga kami sampaikan, walaupun ini pernah disampaikan oleh orang lain, tapi ini penting sekali. Bahkan yang namanya sholat ini ya perlu kita ingatkan sebagai batas antara atau pembeda antara orang mukmin dengan orang kafir. Ini juga kita paham semua itu. Maka kalau kita menggunakan ilmunya, maka tidak mungkin kita menunda-nunda sholat, kecuali nanti ketika ada uzurnya, ketika ada uzur berlainan nanti. Kita misalkan waktu musafirnya, itu waktu musafir. Jadi amalan yang paling dicintai oleh Allah ketika seorang hamba melaksanakan sholat tepat pada waktunya atau di awal waktu dan tidak menunda-nunda, ini merupakan suatu hal yang benar-benar harus kita rutinkan, kita bisa istiqomah. Nah, dalam hal ini melakukan sholat tepat pada waktunya ini juga harus kita perhatikan. Kemudian ada pelajaran yang lain tentang sholat ini. Nabiullah Muhammad SAW pernah bersabda, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar. Ini kalau tadi Ibnu Mas'ud, ini Ibnu Umar. Jadi putranya Umar bin Khattab. Kalau tadi putranya Ibnu Mas'ud itu putra Mas'ud yang itu.
Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengingatkan, man hafadha 'alaiha kanat lahu nuron wa burhanan wa najatun yaumal qiyamah. Ini sebagai pengingat pada kita. Siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan keselamatan di mana yaumul kiamah, di hari kiamat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa malam yuhafid 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun. Jadi Rasulullah juga mengingatkan, siapa saja yang tidak menjaga sholatnya, dia tidak akan mendapatkan cahaya, tidak akan mendapatkan petunjuk, dan tidak akan mendapatkan keselamatan di hari kiamat. Karena di situ juga disebutkan pada wa kana yaumul qiyamah. Jadi di hari kiamat bagi orang yang menjaga sholatnya akan mendapatkan cahaya, akan mendapatkan petunjuk, akan mendapatkan keselamatan, selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga melanjutkan, Rasulullah menyatakan, dan pada hari kiamat wa kana yaumul kiamati ma'a qarun. Jadi Rasulullah mengingatkan bahayanya orang yang tidak memperhatikan sholat. Pada hari kiamat nanti akan dikumpulkan bersama Qarun wa Fir'aun lan Fir'aun. Jadi sudah berkumpul dengan Qarun, berkumpul dengan Fir'aun. Masih ditambah lagi diingatkan ini orang-orang yang tidak dicintai oleh Allah. Siapa? Wa Haman, yaitu Haman, dan juga Ubay bin Khalaf. Ini merupakan suatu peringatan bagi kita. Maka ketika kita sudah melaksanakan, syukur kita saestu nggih. Kita bersyukur kepada Allah karena itu diberi kekuatan oleh Allah, dimudahkan oleh Allah, dan diringankan oleh Allah untuk melaksanakan sholat khususnya di awal waktu. Kemudian yang kedua tadi birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, perintah berbakti kepada kedua orang tua ini langsung dari Allah Azza wa Jalla, termasuk menghormati, berbakti kepada kedua orang tua adalah suatu kewajiban yang tidak terbantahkan dalam kehidupan khususnya di Islam ini. Nah, sekalipun kedua orang tua kita masih dalam kekufuran, selagi tidak memerintahkan dalam perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tetap harus taat kepadanya, kecuali kalau itu diperintah untuk kemaksiatan, untuk kufur kepada Allah, menyimpang dari tuntunan Allah. Itu kita boleh menjawab atau mengatakan matur dengan bahasa yang tidak menyakitkan. Karena apa? Allah Subhanahu wa taala, dan ini ditegaskan dalam Al-Qur'an ini ya, di dalam surat An-Nisa ayat 36. Kita sudah banyak yang faham itu dan sering disampaikan. Tapi ini penting sekali, berbakti kepada orang tua itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dzil qurba. Al-ayah. Kami ambil yang pertama dan kedua ini. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya. Alhamdulillah kita bisa menjaga itu. Mudah-mudahan diberi istiqomah. Selalu apa? Menyembah kepada Allah, tidak akan berbuat syirik. Karena kita sudah setiap sholat itu berjanji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah ya Allah kami menyembah, kami mengabdi. Dan hanya kepada Engkau lah ya Allah kami mohon pertolongan. Itu setiap saat kita sholat diawali bacaan Fatihah, di dalamnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bahkan Al-Fatihah itu harus dibaca. Kalau tidak dibaca lupa. Nah ini harus diulang, harus dibaca. Nah kemudian yang kedua apa? Wabil walidaini ihsana itu. Dan berbuat baiklah, berbaktilah kepada kedua ibu bapak, kepada kedua orang tua. Ya, kalau dilanjutkan ya termasuk berbuat baik kepada karib kerabat, anak yatim, orang miskin, tetangga yang dekat, tetangga yang jauh, dan seterusnya. Itu di dalam surat An-Nisa ayat 36, surat yang keempat itu. Bahkan Rasulullah SAW menegaskan ya. Rasulullah itu pernah bersabda, ridallahu fi ridal waliden. Kita juga sudah hafal itu, sudah paham. Keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Tapi prakteknya bagaimana? Kalau kita bisa melaksanakan, alhamdulillah. Kita terus berbakti kepada kedua orang tua. Kalau belum sempurna, belum maksimal, ya tentu saja kita menyadari tidak akan bisa sempurna, tidak akan bisa maksimal kita berbakti kepada orang tua. Tetap ada kurangnya. Tidak bisa dibandingkan antara orang tua memberikan kasih sayangnya kepada anak, kemudian anak berbakti kepada orang tua. Itu sulit untuk menyamai, tidak mungkin bisa menyamai. Bahkan pernah Ibnu Mas'ud itu, Abdullah bin Mas'ud itu mendapat cerita dari sahabat yang lain, menceritakan, wah saya sudah berbakti kepada orang tua, semua kebutuhan orang tua saya penuhi, apa yang diinginkan saya turuti, dan seterusnya. Tapi Ibnu Mas'ud mengatakan apa? Tidak akan sempurna kamu memberikan baktinya kepada orang tuamu, apalagi menyamai. Karena apa? Ibnu Abbas menyampaikan, kalau orang tuamu itu mengasihi kamu, ini demi hidupnya berkembang, tumbuh, menjadi dewasa, bahkan bisa mandiri dan seterusnya. Itu orang tua. Ya seperti kita punya anak. Bagaimana anak masih kecil, kemudian bisa besar, kemudian bisa dewasa, kemudian bisa mandiri dan seterusnya. Tapi bagi anak berbakti kepada orang tua, kebanyakan
itu ya non sewu ngopeni yang ngrumat. Apa kebutuhannya dipenuhi, apa keinginannya itu bisa diberikan. Tapi itu sebenarnya hanya menunggu kematian orang tua. Hanya menunggu kematian orang tua. Itu kata Ibnu Abbas. Bahkan ada beberapa, ini belum lama ya, belum lama beredar di medsos itu, orang tua dititipkan ke panti, kemudian bahkan ada pernyataan di situ kalau nanti meninggal dunia supaya tidak dikabari. Naudzubillahi min dzalik. Memutus surga ini. Kemudian setelah itu berkembang di medsos, anaknya kemudian mengambil orang tuanya. Tapi yang terakhir masih ada lagi beredar, 4 anak tidak sanggup untuk mengurus orang tua, ibunya dititipkan ke panti. Di situ ada perjanjian, karena di panti itu punya prinsip, saya akan menerima orang tua yang anaknya tidak sanggup untuk merawat, tetapi harus full. Dan syaratnya ini terlantar, mungkin tidak ada anaknya karena sudah meninggal semua, atau orang ini ditemukan di jalan, ditanya tidak jelas alamatnya dan seterusnya. Lah ini ditanyakan, coba Pak pikirkan, orang tua penjenengan mau dititipkan di sini. Di sini ada aturan. Aturannya apa? Yang di rumah di sini itu orang tua yang sudah tidak punya anak atau anaknya tidak mau mengurus. Bukan tidak mampu, tidak mau mengurus. Silahkan untuk dibaca dulu. Ya, aturan-aturan itu dibaca. Setelah dibaca tanya petugasnya itu, gimana Pak? Akan berpikir ulang, kemudian membawa pulang ibu, atau tetap akan dititipkan di sini? Ternyata 4 orang itu sepakat orang tuanya dititipkan di situ. Nah, akhirnya apa? Buat surat pernyataan, nanti di rumah sampai meninggal dunia dan dikuburkan di makam yang sudah disediakan di situ dan seterusnya. Itu ada orang yang seperti itu, naudzubillahi min dzalik. Maka ini kami juga menyampaikan, jangan sampai kita menelantarkan kepada orang tua. Walaupun orang tua sudah meninggal dunia, misalkan saya ya, bapak saya sudah dipanggil oleh Allah. Nah ini masih ada, bakti kita itu masih ada, mendoakan setiap saat dan waktu, walaupun dengan doa yang singkat, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu, dan seterusnya. Ini sudah meninggal saja masih kita harus berbakti. Ada teman ayah saya yang dulu sering bertemu, saya pernah diajak, sambung silaturahimnya dan seterusnya, masih banyak itu. Nah, maka hal ini perlu kami sampaikan supaya kita benar-benar berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jihad fisabilillah. Waktunya tinggal 3 menit. Jihad fisabilillah
Jihad di jalan Allah itu sebagai upaya yang harus dilandasi dengan atau diniati dengan sungguh-sungguh. Untuk apa? Memperjuangkan Islam, memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. Bisa dengan berperang, bisa dengan berdakwah. Termasuk penjenengan hadir di sini ini dalam rangka apa? Dalam rangka selain thalabul ilmi juga berdakwah, juga memakmurkan masjid dan lain sebagainya. Kalau niatnya itu tahu, wah sudah banyak sekali itu pahalanya, atau akan diberi balasan oleh Allah yang lebih baik, itu banyak sekali. Atau menuntut ilmu seperti sekarang ini juga termasuk jihad, karena kita harus sungguh-sungguh ya. Harus sungguh-sungguh. Apa pagi hari ini yang kita dapatkan? 3 hal, 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Apa? Sholat di awal waktu atau pada waktunya. Yang kedua apa? Berbakti kepada kedua orang tua. Yang ketiga apa? Jihad fisabilillah. Sungguh-sungguh dalam kita memperjuangkan kebenaran dan melawan kebatilan. 3 hal ini kalau kita laksanakan, ilmunya insya Allah bermanfaat. Bahkan dalam surah Al-Anfal itu ya, Allah Subhanahu wa taala ini sebagai penutup ya, sebagai penutup akan saya bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladzina awaw wa nasru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratun wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta jihad fisabilillah, jihad di jalan Allah, sungguh-sungguh di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman dan memberikan pertolongan, mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Disebutkan oleh Allah, ulaika humul mu'minuna haqqan. Mu'minun haqqan berarti hak, benar. Yang membenarkan siapa? Allah gitu. Jadi orang iman, jadi orang-orang yang beriman yang hak, yang benar dan diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya itu saja, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang yang seperti itu, karena tadi ada ulaika ya, ini akan mendapatkan, akan memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi rizki yang paling mulia loh. Jadi selain maghfirah kemudian warizqon karim, diberi ampunan masih diberi rizki yang mulia. Rizki bisa berupa harta, bisa berupa usia, bisa berupa tenaga, bisa berupa apa saja yang diberikan oleh Allah untuk kebaikan kita ya. Oleh karena itu mari 3 hal ini kita cermati, kita fahami, kemudian kita amalkan bersama. Sudah habis waktunya, kami tutup. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi kita semua dan Allah memberikan ridhonya. Akhir kata, kami mengakui apa yang kami sampaikan banyak atau kekurangannya banyak sekali, kami mohon maaf. Nasrun minallah wa fakum qarib wa basiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.